Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam SDA. Selain keanekaragaman hayati dan sumber daya alam seperti minyak dan gas, Indonesia memiliki sumber daya non-hayati seperti mineral dan batuan. Sumber daya alam Indonesia memang sangat beraneka ragam. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Tak heran jika Indonesia menjadi incaran investor asing untuk menanamkan modalnya, bagaikan makanan yang diperebutkan, salah satunya di bidang pertambangan. Pertambangan memang harus ada, karena pertambangan ini sangat memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah setiap daerah di Indonesia, di samping terbukanya lapangan pekerjaan, dan bisa membantu percepatan pembangunan daerah tersebut. Namun di Indonesia masih banyak terjadi polemik tentang pertambangan, baik masalah aturan dan regulasi, masalah dampak lingkungan yang terjadi akibat pertambangan, sengketa lahan bahkan illegal mining. Dikutip dari ruangenergi.com, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin, mengungkapkan bahwa mulai tanggal 10 Desember tahun 2021 esok seluruh kewenangan perizinan pertambangan akan dipindahkan ke pusat. Hal tersebut setelah Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Minerba, disahkan. Ridwan menambahkan, UU Minerba tahun 2020 bertujuan guna meningkatkan tata kelola pertambangan mineral dan batubara agar lebih efektif dan efisien. Kewenangan perizinan berada di pusat melalui BKPM. Namun pemerintah provinsi masih punya kewenangan perizinan di sektor tertentu berikut pengawasan dan pembinaan melalui pendelegasian kewenangan, jelas Ridwan saat sosialisasi implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Minerba, serta peran serta daerah terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Meski perizinan dan pengawasan dilakukan di pusat, namun Kementerian ESDM meminta agar pemerintah daerah tetap mempertahankan keberadaan Dinas ESDM. Untuk itu, Ridwan juga sudah menyurati seluruh gubernur di Indonesia agar mempertahankan Dinas ESDM karena masih berperan dalam pengelolaan pertambangan di daerah masing-masing. Dengan UU Minerba tahun 2020, sinergi pusat dan daerah dalam rangka tata kelola pertambangan harus semakin diperkuat, imbuh Ridwan. Menurutnya, pemberlakuan UU Minerba terlebih dahulu akan dibuatkan peraturan presiden Perpres dan peraturan pemerintah PP-nya sebagai petunjuk teknis yang kini masih digodok dan secepatnya akan diterbitkan. Lebih jauh, ia mengatakan, selain itu, dalam UU Minerba sangat tegas mengatur tentang pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan wajib dilakukan. Ada dana jaminan di depan dan di belakang. Bila tak dilakukan ada sanksi pidananya, beber Ridwan. Sementara, di tempat yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria, menegaskan kembali bahwa setelah disahkannya UU Minerba 2020 maka seluruh kewenangan perizinan akan dipindahkan ke pusat yang dimulai pada tanggal 10 Desember tahun 2021. Menurutnya, berdasarkan UU Minerba 2020, kewenangan yang dipindahkan ke pusat berupa kewenangan penerbitan perizinan maupun pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan pasal 35 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Ayat 4, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan perizinan disertai kewenangan atas pembinaan dan pengawasan, tuturnya. Ia menjelaskan, pendelegasian kewenangan ke daerah tersebut berupa IUP, izin usaha pertambangan, untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di wilayah tersebut maupun 12 mil dari garis pantai.